Halo, hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi paling umum kedua dalam tubuh dan infeksi bakteri yang paling umum terjadi pada wanita. Sebelum lanjut, ini adalah tujuan pembelajaran. Hari ini diharapkan setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat menjelaskan definisi, etiologi, manifestasi klinis, komplikasi dari infeksi saluran kemih atau ISK, kemudian bisa melakukan pengelompokan data, menganalisis data subjektif, data objektif, kemudian bisa merumuskan diagnosa keperawatan dan intervensi untuk pasien dengan ISK, dan yang terakhir adalah dapat melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan ISK. Oke, definisi ISK. ISK adalah infeksi pada saluran kemih yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen dan bisa terjadi di mana saja di saluran kemih. Bisa terjadi di uretra, bladder, kandung kemih, ureter, dan ginjal. ISK itu terbagi menjadi dua, berdasarkan klasifikasinya ada dua. Yang pertama berdasarkan lokasi, kemudian berdasarkan ISK terkait kondisi pasien. Berdasarkan lokasi, ISK itu terbagi dua lagi, yaitu yang pertama ISK bagian bawah, lower UTI, dan upper UTI. Lower UTI itu misalnya sistitis, radang pada kandung kemih, kemudian prostatitis pada prostat, uretritis, radang pada uretra, dan kemudian upper UTI itu ada akut dan kronik pyelonefritis, ada abses renal, interstitial nefritis, dan perirenal abses. Kemudian berdasarkan kondisi pasien atau terkait kondisi pasien, terbagi dua, yaitu ISK tanpa komplikasi dan ISK dengan komplikasi atau complicated ISK dan uncomplicated ISK. Uncomplicated UTI biasanya ringan dan tanpa komplikasi dan terjadi pada individu dengan saluran kemih yang normal. Bisa terjadi karena infeksi yang didapat dari komunitas dan umumnya terjadi pada perempuan muda. Sedangkan complicated UTI biasanya terjadi karena gangguan pada sistem kelainan pada sistem saluran kemih atau adanya masalah kesehatan yang mengganggu pertahanan tubuh. Biasanya terjadi karena nosocomial infection atau terjadi karena lingkungan rumah sakit. Bisa juga karena ada hubungannya dengan kateter, penggunaan kateter, bisa juga karena masalah atau abnormalitas pada saluran kemih atau sistem perkemihan pasien. Bisa juga terjadi karena pregnancy atau kehamilan, tadi kondisi pasien dengan gangguan imunitas, pasien dengan diabetes, dan bisa juga karena ada obstruksi. Jadi secara kesimpulan, complicated ISK itu terjadi pada pasien dengan saluran kemih yang tidak normal. Jadi adanya masalah pada struktur maupun fungsi saluran kemih. Oke, etiologi dari ISK. ISK bisa disebabkan oleh karena adanya tadi ya mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogennya bisa bakteri, virus, parasit, fungi, dan bakteri yang paling banyak ditemukan atau penyebab ISK adalah Escherichia coli yang bisa menyebabkan 70-95% kasus ISK. Nah, dikatakan ISK atau diangkat diagnosis ISK jika ditemukan 10⁵ colony forming units per mililiter. Jadi ditemukan bakteri sebanyak 10⁵ colony forming units per mililiter. Itu signifikan dikatakan ISK. Tapi jika walaupun hanya terdapat 10⁵ maupun sampai 10⁵ koloni
forming unit per mililiter pada seseorang, tapi jika seseorang tersebut punya sign and symptoms ISK, maka dikatakan pasien mengalami ISK. Oke, tadi Escherichia coli bakteri yang paling umum ditemukan, kemudian kalau fungi yang paling umum ditemukan adalah Candida albicans. Candida albicans adalah patogen yang paling umum kedua setelah Escherichia coli yang ditemukan pada pasien-pasien yang menggunakan indwelling catheter. Kemudian pasien-pasien yang terpapar fungi maupun parasit biasanya tidak common, tidak umum, tapi jika pasien tersebut bisa terinfeksi fungi dan parasit, biasanya karena pasien tersebut mengalami masalah imunitas, gangguan imunitas. Bisa juga karena pasien memiliki diabetes, punya masalah pada ginjal, atau pasien-pasien yang menerima terapi antibiotik yang lebih dari satu. Kemudian Proteus dan Pseudomonas biasanya ditemukan paling banyak diakibatkan oleh karena adanya masuknya instrumen pada saluran kemih, atau bisa karena pasien tersebut atau individu tersebut baru menjalani pembedahan. Oke, kemudian ada 6 faktor risiko yang berhubungan dengan ISK. Yang pertama adalah faktor anatomis, ada faktor terkait dengan imunitas, respon imun, kemudian faktor yang menyebabkan atau yang meningkatkan statis urin. Kemudian nanti ada foreign bodies, kemudian ada masalah fungsional pada organ perkemihan, sistem urologi, kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor yang lain. Oke, pada faktor anatomi, ISK bisa terjadi karena ada cacat bawaan, cacat kongenital, bisa juga karena ada fistula, karena obesity yang berhubungan dengan kondisi-kondisi seperti diabetes atau masalah imunitas, risiko meningkatnya gangguan imunitas, kemudian faktor anatomis lainnya adalah misalnya seperti uretra perempuan yang lebih pendek daripada uretra laki-laki yang bisa menyebabkan risiko terjadinya ISK. Kemudian faktor yang berhubungan dengan imunitas yaitu penuaan, risiko untuk terjadi infeksi semakin meningkat, kemudian kondisi diabetes, kemudian kondisi pasien dengan infeksi HIV. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor yang meningkatkan status urin, bisa disebabkan karena adanya obstruksi ekstrinsik, obstruksi intrinsik seperti batu, struktur uretra, BPH, kemudian gangguan pada ginjal, atau adanya retensi urin karena kondisi neurogenic bladder. Dan kemudian faktor berikutnya adalah adanya foreign bodies atau adanya benda asing di dalam tubuh seperti kateter, terpaparnya saluran kemih dengan benda asing, dengan lingkungan luar, kemudian karena ada instrumen tadi misalnya seperti tindakan sistoskopi, kemudian ada batu di dalam saluran kemih. Kemudian untuk masalah fungsional bisa jadi karena ada konstipasi yang meningkatkan risiko kolonisasi bakteri, khususnya Escherichia coli, yang meningkatkan juga risiko terpaparnya uretra dengan bakteri tersebut. Kemudian masalah berkemih pada sfinkter maupun otot detrusor kandung kemih. Kemudian faktor lain misalnya kebiasaan menunda atau menahan buang air kecil, atau kondisi hamil yang mengakibatkan gangguan pada saluran pada eliminasi urin, kemudian kondisi menopause, kemudian kondisi seseorang
perempuan dengan pasangan seksualnya lebih dari satu. Kemudian faktor lainnya adalah kebiasaan self-care, khususnya kebersihan diri yang buruk, atau penggunaan agen-agen spermisida, kontrasepsi wanita ya, perempuan, yang meningkatkan risiko untuk terjadinya infeksi, kemudian penggunaan bubble bath, mandi di bathtub menggunakan bubble bath, dan penggunaan spray-spray untuk area kewanitaan, area genitalia. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan ISK. Oke, selanjutnya kita akan lihat patofisiologi dari lower urinary tract infection. Jadi faktor-faktor predisposisi tadi itu mengakibatkan gangguan pada pertahanan tubuh normal, sistem urinari. Jadi normalnya kandung kemih itu menjaga sterilitasnya. Jadi beberapa mekanisme untuk menjaga sterilitas kandung kemih itu ada pada tubuh kita. Misalnya barier fisik uretra, jadi banyak ada tahanan lapisan epitel, kemudian aliran urin. Jadi pada saat kita berkemih, urin itu memflush mikroorganisme patogen dari tubuh kita. Kemudian ada yang namanya uretrovesical, persimpangan uretrovesikal. Jadi seperti valve, seperti pintu. Jadi sehingga urin tidak bisa reflux ke bagian ke saluran kemih yang lebih atas, bagian atas. Kemudian ada berbagai enzim antibakteri dan antibakteri, berbagai enzim antibodi. Kemudian ada efek antiadesi antibakteri. Jadi normalnya tubuh kita itu bisa punya defense mechanism untuk supaya bakteri atau patogen mikroorganisme patogen tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, jika ada masalah-masalah tadi, faktor-faktor yang tadi itu, maka defense mechanism itu bisa terganggu dan bisa mengganggu defense mechanism natural dari tubuh kita, sehingga mengakibatkan terjadi paparan bakteri dan terjadinya infeksi saluran kemih bagian bawah. Nah, kondisi lainnya adalah seperti tadi, masuknya benda asing ke dalam tubuh, misalnya seperti kateter. Jadi yang harusnya ada barrier, tapi kita ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Oleh sebab itu kita tahu kateter itu tindakannya prinsipnya steril, ya supaya bisa meminimalkan risiko terpaparnya saluran kemih dengan bakteri, dengan lingkungan luar. Kemudian faktor yang lainnya adalah yang tadi ya, bakteri dari feses bisa masuk ke dalam uretra. Yang paling banyak adalah Escherichia coli, gitu, dan bisa naik, bisa masuk ke dalam uretra dan bisa naik ke dalam kandung kemih dan bisa sampai ke atas. Makanya terjadi pyelonefritis. Nah, kondisi-kondisi ini mengakibatkan terjadinya infeksi saluran kemih bagian bawah atau sistitis, infeksi pada bladder. Nah, kondisi infeksi ini mengakibatkan yang pertama bisa terjadi gangguan pada cairan tubuh, elektrolit, dan bisa mengakibatkan gangguan status mental. Dan sehingga bisa terjadi delirium pada lansia. Hal ini disebabkan karena peningkatan sitokin peradangan. Kemudian infeksi ini juga bisa mengakibatkan koloni bakteri yang mengiritasi epitel saluran kemih. Dan ini mengakibatkan menstimulus refleks berkemih. Ada yang pasien bisa mengalami urgency, yaitu pasien merasakan sensasi buang air kecil dengan cepat. Kemudian bisa terjadi frekuensi untuk buang air kecilnya itu meningkat, dan
pasien juga bisa mengalami nokturia, hesitancy, karena sulit memulai untuk berkemih dan mempertahankan aliran urin. Kemudian kolonisasi bakteri ini juga bisa mengakibatkan pasien mengeluh nyeri pada saat buang air kecil atau disuria. Kemudian kolonisasi bakteri ini juga bisa mengakibatkan meningkatnya respons inflamatori yang mengakibatkan sitokin dilepaskan secara sistemik, mengakibatkan individu bisa mengalami demam, kemudian merasa sakit, dan hasilnya adalah peningkatan WBC atau white blood cells, dan kemudian peningkatan respon peradangan ini juga mengakibatkan pasien merasa tenderness, nyeri dan keras pada area suprapubik. Kemudian peningkatan inflamasi, respons inflamasi ini juga bisa mengakibatkan pelepasan enzim karena peningkatan white blood cells. Dan di urin, pada saat pemeriksaan urin akan ditemukan peningkatan koloni bakteri. Jika ditemukan 10⁵ tadi ya, CFU per mililiter, maka pasien diindikasikan memiliki ISK. Terjadi peningkatan white blood cells juga. Bisa ditemukan ada bakteri dalam urin. Kemudian ada nitrit, leukosit estrase ditemukan. Normalnya tidak ada di dalam pemeriksaan urin. Kemudian urin bisa berbau busuk. Bisa juga terjadi hematuria. Nah, selain itu mikroorganisme patogen juga menggunakan enzim untuk menurunkan atau mengurangi nitrat menjadi nitrit. Oke, ini adalah patofisiologi dari infeksi saluran kemih bagian bawah. Nah, selanjutnya, infeksi saluran kemih bagian atas disebabkan selain karena faktor-faktor predisposisi, bisa juga disebabkan karena infeksi saluran kemih bagian bawah. Jadi bakteri dari lower tract, dari saluran kemih bagian bawah itu naik ke saluran kemih bagian atas sebagai komplikasi dari bakteriuria asimptomatis atau cystitis. Nah, sama seperti tadi, jadi faktor-faktor predisposisi itu mengakibatkan sistem mekanisme pertahanan tubuh itu jadi terganggu, bisa mengakibatkan urin stagnan, bisa mengakibatkan peningkatan akumulasi bakteri, sehingga terjadi proliferasi bakteri. Kemudian bisa juga karena adanya infeksi dari parenkim ginjal sendiri. Jadi bukan dari bakteri yang naik dari lower urinary tract, tapi infeksi pada parenkim ginjal sendiri. Nah, kondisi ini mengakibatkan terjadinya infeksi pada saluran kemih bagian atas atau pyelonefritis. Bakteri yang berkolonisasi itu akan seperti tadi mengiritasi epitel urin, mengakibatkan terjadinya dysuria, nyeri pada saat buang air kecil, kemudian menstimulus refleks berkemih, tadi urgency, frequency. Kemudian patogen juga tadi sama menggunakan enzim untuk mengubah nitrat menjadi nitrit, sehingga nanti bisa ditemukan pada pemeriksaan urin ada nitrit di dalam urin, terdapat bakteri dalam urin, kemudian seperti tadi respon inflamasi juga dimulai sehingga WBC meningkat, kemudian terjadi peradangan pada parenkim ginjal dan kapsul ginjal. Hal ini mengakibatkan tanda dan gejala yang khusus, yaitu flank pain, nyeri pada area pinggang, pelvis,
dan pinggang, pelvis bagian atas dan pinggang, kemudian costovertebral angle tenderness, jadi di belakang di area costovertebral ada angle yang juga nyeri di punggung. Kemudian seperti tadi kondisi ini juga mengakibatkan gangguan pada cairan, elektrolit, status mental sehingga pada lansia bisa terjadi delirium. Kemudian peningkatan sitokin yang dikeluarkan secara sistemik bisa mengakibatkan seperti tadi demam, perasaan sakit, malaise, mual, muntah, dan pada pemeriksaan darah lengkap terjadi peningkatan white blood cells. Oke, selanjutnya seperti tadi yang ada di dalam bagan, ini adalah manifestasi klinis dari lower urinary tract infection maupun upper urinary tract infection. Pada lower urinary tract infection, pasien bisa mengeluh merasakan burning sensation pada saat berkemih. Jadi seperti buang air kecil tapi terasa seperti terbakar. Kemudian seperti tadi juga refleks berkemih, stimulus refleks berkemih itu pasien merasa urgency, tidak bisa sensasi untuk buang air kecil cepat-cepat, kemudian meningkatnya frekuensi. Harusnya kan kita berkemih itu 3-4 jam, tapi ini lebih frekuensi lebih durasinya lebih pendek, jadi frekuensinya lebih banyak. Kemudian bisa juga terjadi nokturia, berkemih malam hari, incontinence, tidak bisa menahan berkemih, sehingga pasien bisa ngompol. Kemudian pasien juga bisa mengeluh nyeri pada area suprapubik, nyeri pada pelvic, nyeri pada punggung, back pain. Kemudian bisa juga pasien mengalami hematuria. Nah, untuk upper urinary tract infection, pasien bisa mengeluh demam sistemik ya, gejalanya demam, menggigil, merasa tidak enak badan, merasa sakit, mual, muntah, sakit kepala, nyeri berkemih. Kemudian yang khas adalah flank pain atau nyeri pada area pinggang dan pinggul. Oke. Kemudian komplikasi dari lower urinary tract infection adalah pasien bisa mengalami batu ginjal, struvit jenisnya, karena bakteri Proteus Klebsiella itu mengakibatkan urin menjadi super saturated, jadi mengakibatkan urin menjadi jenuh sehingga terbentuknya batu dengan jenis struvit. Nah, tapi pada saat komplikasi ini juga bisa mengakibatkan UTI lagi gitu. Jadi tadi ya, karena kan obstruksi bisa mengakibatkan UTI. Jadi itu seperti lingkaran setan. Nah, kemudian komplikasi lainnya adalah pada pria bakteri dari uretra itu bisa ke prostat melalui ductus prostat sehingga bisa terjadi yang namanya prostatitis. Kemudian dari sistitis bisa mengakibatkan gangguan kerusakan pada barier epitel. Bakteri bisa punya akses ke darah, kemudian ini yang parah ya, jadi pelepasan sitokin ini mengakibatkan terjadinya respon inflamasi secara sistemik sehingga terjadi urosepsis. Nah, urosepsis ini bahaya karena infeksinya sistemik dan bisa mengakibatkan kematian. Selanjutnya komplikasi lainnya adalah tadi ya infeksi saluran kemih bagian bawah itu bakterinya bisa naik ke saluran kemih bagian atas sehingga terjadi
infeksi pada parenkim ginjal dan terjadi pyelonefritis. Nah, infeksi itu mengakibatkan adanya skar, mengakibatkan adanya luka pada parenkim ginjal sehingga terjadi gangguan fungsi reabsorpsi pada ginjal. Dan gangguan fungsi reabsorpsi ini bisa mengakibatkan terjadinya gagal ginjal kronik. Kemudian sistitis juga bisa mengakibatkan kerusakan pada epitel saluran kemih yang mengakibatkan proliferasi fibroblast dan deposisi kolagen sehingga terjadi skar pada saluran kemih. Skarnya itu bisa mengakibatkan obstruksi ya, menyempit salurannya, terjadi obstruksi pada aliran postrenal dan bisa mengakibatkan chronic renal failure. Kemudian skar dari epitel itu juga bisa mengakibatkan urinnya stagnan dan mengakibatkan kalau urin stagnan, urin itu terkumpul, maka peningkatan menjadi area yang baik untuk bakteri berkembang gitu, sehingga bisa terjadi infeksi berulang pada lower urinary tract. Oke, selanjutnya manajemen medisnya adalah terbagi dua, non-surgical dan surgical. Untuk non-surgical ada 3. Yang pertama adalah terapi obat, yang utama adalah antibiotik. Antibiotiknya biasanya adalah trimethoprim dan sulfamethoxazole. Kemudian ada juga antibiotik lainnya, ampicillin, amoxicillin, cephalosporin untuk infeksi saluran kemih yang complicated. Itu selain tadi trimethoprim, itu juga ada ampicillin, amoxicillin, cephalosporin. Dan untuk complicated UTI biasanya pakainya fluoroquinolones. Gitu. Dan untuk infeksi karena fungus, karena fungi biasanya menggunakan fluconazole. Kemudian selain antibiotik agent biasanya diberikan analgesik karena nyeri, kemudian diberikan antispasmodik agar tenderness-nya berkurang, nyerinya juga berkurang. Nah, selain itu juga pasien dianjurkan untuk meningkatkan asupan cairan 3-4 liter cairan per hari. Kemudian non-surgical treatment lainnya adalah treatment yang meningkatkan kenyamanan pasien karena nyeri. Pasien dianjurkan misalnya melakukan sitz bath. Jadi seperti ada ember, air hangat, kemudian area perineumnya itu masuk ke dalam ember. Jadi meningkatkan kenyamanan. Kemudian juga bisa menggunakan terapi obat. Nah, untuk manajemen surgical, karena salah satu penyebabnya adalah obstruksi, maka dilakukan removal untuk obstruksinya, atau kalau masalahnya adalah pada katup tadi, bisa dilakukan perbaikan supaya tidak terjadi reflux dan sistoskopi. Jadi selain jadi removal sistoskopi itu adalah salah satu cara untuk remove stones, batu kandung kemih. Oke. Sekarang kita masuk ke pengkajian. Pengkajian itu kita akan anamnesa menanyakan riwayat kesehatan masa lalunya. Apakah pernah mengalami ISK sebelumnya? Kalau wanita, perempuan pasti pernah mengalami ISK. Kemudian apakah punya riwayat batu kandung kemih, reflux, apakah ada struktur uretra atau retensi, kemudian apakah mengalami neurogenic bladder, jadi bladdernya tidak bisa mengosongkan kandung kemih dengan komplit. Kemudian apakah pasien mengalami sedang hamil, apakah pasien punya riwayat BPH, apakah ada bladder cancer, atau pasien pernah mengalami atau sedang mengalami infeksi penyakit menular seksual. Oke,
Kemudian kita juga akan bertanya, apakah pasien pernah menggunakan obat-obatan antibiotik jenis apa? Karena pada pasien-pasien yang sudah resisten terhadap antibiotik tadi, TMP, sulfa itu pasien tidak bisa bereaksi. Jadi tubuhnya ya tadi resisten terhadap bakteri. Jadi harus dinaikkan kelas antibiotiknya, broad spectrum antibiotik. Kemudian apakah pasien juga pernah menggunakan obat antikolinergik, antispasmodik untuk mengkaji apakah pasien pernah mengalami UTI sebelumnya. Kemudian apakah pasien juga pernah menjalani pembedahan atau treatment lainnya seperti pasien pernah dipasang kateter kah, atau pasien pernah dimasukkan instrumen urologi ke dalam saluran kemihnya, misalnya dilakukan sistoskopi. Itu. Selain itu kita juga akan tanyakan keluhan pasien. Apakah pasien mengalami suprapubik atau low back pain? Apakah pasien merasakan spasme pada kandung kemih? Kemudian mengeluh nyeri buang air kecil, mengeluh buang air kecil tapi rasanya seperti terbakar gitu. Kemudian apakah pasien mengalami gangguan pada refleks berkemih, meningkatnya frekuensi urin, kemudian atau misalnya urgency nggak apa namanya sensasi untuk buang air kecil cepet-cepet gitu, atau hesitancy karena BPH misalnya kesulitan untuk memulai berkemih atau mempertahankan aliran urin, kemudian nyeri berkemih di suria atau nokturia, kemudian kita akan menanyakan health management-nya, bagaimana hygiene practice-nya pasien, bagaimana kebiasaan pasien melakukan self care, kebersihan dirinya bagaimana. Kalau misalnya membersihkan perineal hygiene, apakah dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan? Karena jika dari belakang ke depan, maka risiko terpapar bakteri dari fekal itu sangat tinggi gitu. Kemudian apakah pasien merasa lelah, merasa seperti sakit gitu, nggak enak badan gitu kan. Kemudian apakah pasien mengeluh adanya mual, muntah, tidak nafsu makan, kemudian chills, meriang, demam, kemudian terkait dengan pola seksualitas dan reproduksi, apakah bagaimana kesehatan reproduksi pasien, bagaimana aktivitas seksualnya, apakah pasien memiliki lebih dari satu pasangan seksual, apakah pasien menggunakan agen-agen spermisidal yang meningkatkan risiko untuk flora normal itu akan berkurang sehingga mekanisme pertahanan tubuhnya itu akan jadi terganggu sehingga terjadi meningkatnya infeksi. Itu yang akan kita tanyakan. Kemudian untuk data objektifnya kita akan mengukur apakah pasien suhu tubuhnya bagaimana, kemudian pada lansia biasanya pasien tidak mengalami demam, tidak juga mengeluhkan disuria, tapi mereka akan mengeluh tidak nafsu makan, mental statusnya terganggu, tadi ada delirium, bisa jadi. Kemudian apakah pasien, kita akan melihat apakah ada darah dalam urin, urinnya tampak cloudy, jadi tidak clear, tidak cloudy, jadi agak keruh ya. Kemudian bau, busuk, dan pada pemeriksaan diagnostik akan ditemukan peningkatan white blood cells dalam darah. Pada pemeriksaan urinalisis ditemukan adanya bakteri, peningkatan white blood cells, bisa jadi ada pus juga, ada nanah, ada RBC, ada red blood cell dalam urin, dan ada nitrit. Kemudian jika ada nitrit yang mengindikasikan bakteri uri, ada peningkatan white blood cells, ada
leukosit esterase yang mengindikasikan adanya pyuria, maka urin culture atau kultur urin itu harus dilakukan gitu. Jadi harus dilakukan kultur urin untuk melihat tadi ya bakterinya dan juga untuk mengecek resisten dan sensitivitas dari individu tersebut terhadap bakteri-bakteri terhadap antibiotik gitu. Nah, untuk pemeriksaan ini yang perlu kita ingat adalah yang diambil adalah midstream, jadi aliran tengah dari urin. Jadi jangan ambil urin yang pertama. Karena kan seperti yang kita tahu, aliran urin itu tujuannya salah satunya adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk memflush bakteri gitu kan, mikroorganisme patogen. Jadi setelah di-flush, setelah berkemih, kemudian kita ambil aliran tengahnya gitu. Nah, lebih baik lagi jika pasien menggunakan kateter, maka itu akan lebih steril lagi urinnya gitu dibandingkan dengan midstream urin. Nah, kemudian ultrasound, CT scan, MRI itu dilakukan untuk melihat apakah adanya obstruksi, abses, tumor, kista dari dalam saluran perkemihan atau organ urologi, ureter, bladder gitu. Jadi hal ini dilakukan untuk melihat tadi ada obstruksi dan lain sebagainya. Nah, ultrasound juga untuk bisa mengkaji adanya prostat, pembesaran prostat apa enggak gitu. Kemudian tindakan voiding cystoureterogram biasanya dilakukan untuk melihat kelainan pada kandung kemih dan uretra. Dilakukan untuk mengevaluasi ukuran, bentuk, kapasitas uretra serta kandung kemih gitu. Dan sistoskopi untuk melihat juga tadi adanya batu gitu. Oke, selanjutnya, jadi berdasarkan assessment ini apa nursing diagnosisnya? Oke, nursing diagnosisnya itu adalah acute pain. Acute pain-nya itu berhubungan dengan agen pencedera biologis. Kemudian kita juga bisa angkat diagnosa gangguan eliminasi urin. Gangguan eliminasi urin kalau di NANDA, related factors-nya itu bisa salah satunya adalah kelemahan otot bladder sehingga misalnya tidak bisa mengosongkan kandung kemih secara komplit. Kemudian kita juga bisa angkat diagnosa deficient knowledge berhubungan dengan inadequat sumber-sumber pengetahuan pasien sehingga pasien mungkin recurrent UTI gitu, UTI-nya berulang gitu atau pasien tidak punya pengetahuan tentang bagaimana harusnya self care gitu. Kemudian kita juga bisa angkat diagnosa wellness, readiness untuk self management. Jadi manajemen kesehatan yang lebih baik gitu. Jadi ini yang bisa kita angkat. Kemudian nursing interventions-nya apa? Karena diagnosanya adalah acute pain, jadi kita harus relief pain. Relief pain itu adalah dengan memberikan antimikrobial. Antibiotik itu pada saat antibiotik itu diberikan, maka itu bisa pada saat diinisiasi pemberian antibiotik maka bisa mengurangi nyeri. Karena nyeri diakibatkan oleh tadi ya infeksi. Gitu. Kemudian diberikan antispasmodik untuk tadi bladder yang spasme, kemudian bisa diberikan NSAIDs untuk nyeri, kemudian tadi HIT pada perineum misalnya Zitz bath gitu kan, kemudian fluid terapi peningkatan cairan 3-4 liter, kemudian menjauhi iritan-iritan urinary tract misalnya seperti kafein, kopi, teh, alkohol gitu. Kemudian salah satu cara untuk relief pain juga adalah frequent voiding. Jadi dengan kita minum banyak kan semakin memflush bakteri berkemih juga harus lebih banyak gitu. Kemudian monitor dan manage komplikasi yang bisa terjadi. Tadi kan ada komplikasinya tuh lower urinary tract infection tuh komplikasinya banyak sekali. Bahkan bisa terjadi urosepsis dan bisa mengakibatkan kematian sehingga kita perlu mengedukasi pasien untuk mengetahui tanda dan gejala dini gitu, secara dini. Oke, kalau misalnya ada disuria, ada disuria, kemudian chills, fever, kemudian urin berbau, tidak
jernih, oh ini karena ini bisa terjadi, bisa karena, urinary tract infection gitu. Jadi edukasi pasien, apalagi orang-orang dengan, predisposisi, faktor predisposisi tadi ya, gitu. Kemudian, mmm, jika recurrent recurrent, UTI maka kita akan mengedukasi mereka untuk, mmm, melakukan, monitor, eee melakukan pemeriksaan bakteriuria. Gitu, dan jika memang infeksi maka, treatment harus dilakukan gitu kan, treatment-nya adalah antibiotik, antibiotik itu harus habis. Kalau antibiotik tidak habis maka kita bisa resisten terhadap, apa namanya, antibiotik tersebut gitu. Jadi kita harus naik lagi nih levelnya. Jadi daripada resisten terhadap antibiotik maka saran dari pemberian antibiotik adalah antibiotiknya harus habis. Kemudian jika repeated UTI, pasiennya itu repeated UTI, mengalami repeated UTI karena kondisi-kondisi tadi ya, maka harus dilakukan monitor secara periodik untuk fungsi-fungsi renal. Apa namanya, kreatinin ya, ureum, kreatinin gitu. Dan kemudian untuk mencegah komplikasi yaitu, IDC care, indwelling catheter care gitu. Jadi mulai dari, apa namanya, intervensi pemasangan indwelling catheter harus dengan prinsip steril, kemudian, perawatannya, apa namanya, difiksasi yang benar supaya tidak 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 apa namanya, tidak bergerak, kateternya gitu. Dan pada saat mau membuang urin juga harus dipertahankan sterilitasnya gitu, jangan sampai terpapar dengan bakteri gitu ya. Jadi IDC care sangat penting. Kemudian, untuk, perawatan di rumah, kita juga akan edukasi pasien untuk personal hygiene-nya. Jadi untuk perempuan ceboknya harus dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan atau jangan bolak-balik gitu. Kemudian, setelah cebok juga cuci tangan pastinya ya. Kemudian, meningkatkan fluid intake. Meningkatkan fluid intake, semakin banyak ini kalau tidak kontraindikasi ya, jadi meningkatkan fluid intake, jadi semakin banyak yang diminum, semakin banyak yang dikeluarkan, itu mem-flush tadi bakteri. Kemudian, berkemihnya juga harus reguler, frequent, jadi frekuensinya itu, banyak tapi jangan sampai tadi ya, kurang dari 3 jam udah berkemih-berkemih gitu. Jadi 3 sampai 4 jam berkemih, 3 sampai 4 jam berkemih gitu, dan harus komplit berkemihnya, jangan sampai ada sisa, gitu ya. Kemudian regular bowel habit, jadi, buang air besar juga harus reguler, kenapa? Karena kalau terjadi konstipasi maka tadi, bakteri akan berkolonisasi dan kemudian bisa, meningkatkan paparan, saluran kemih dengan bakteri dari fekal gitu. Kemudian yang paling penting adalah, ke kepatuhan terhadap terapi. Karena terapinya adalah terapi antibiotik ya, antimikrobial, jadi harus patuh. Harus patuh terhadap, terapi obat tersebut. Dan untuk, bisa pasien, meningkat kepatuhannya, maka kita perlu untuk meyakinkan pasien atau memastikan bahwa pasien mengerti, alasan pemberian terapi ini gitu. Jadi dikatakan bahwa, pemahaman pasien terhadap benefit atau pemahaman pasien terhadap alasan pemberian terapi itu akan meningkatkan, eee, ke kepatuhan pasien untuk menjalankan terapi tersebut, khususnya terapi obat, khususnya terapi antibiotik gitu. Jadi sekian untuk materi, asuhan keperawatan kepada pasien dengan ISK, ini adalah referensinya dan, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita aplikasikan dan, dengan ini juga bisa mengurangi komplikasi. Komplikasi khususnya jika di rumah sakit mengurangi, komplikasi terjadinya, infeksi saluran kemih karena pasien menggunakan, kateter. Oke, terima kasih.